Untuk melarutkan rumput laut ke dalam air membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Dan dodol buatan kami telah matang. Kalau bikin resep ya kita percobaan sampai 30 kali lebih. 30 kali. Ya, Wow. betul. 30 Hampir kali. nyerah lah ya. Sempat nyerah. Tapi Nah, ini ternyata matang pembuangan hasil. nih. Ini udah matang. Enak wanginya. Oke, petualangan saya pun berlanjut. Rumput laut yang kami kumpulkan akan diolah menjadi sebuah makanan manis yang tentu saja banyak digemari. Kang mau kemana lagi abis ini? Laut lagi. Oke, Ya. makasih Kang kalau gitu. Rumput laut ini bakal kita olah jadi dodol. Rasanya kayak apa ya? Wih, dodol rumput laut. Bagaimana ya rasanya? Ini dia namanya Ibu Ratna, petani rumput laut yang telah puluhan tahun mengelola rumput laut menjadi kreasi kuliner yang rasanya mantap. Bu, di sini unik banget ya Bu. Kok bisa ada sih Bu? Ide dari mana gitu? Apa emang semua orang sini memanfaatkan rumput laut jadi dodol? Iya, kalau agar merah gitu. Kalau pakai misalnya rumput laut, ada paris, ada kades, itu kan beda rupa, beda warna. Jadi itu harus pakai obat. Ibu nggak punya obatnya. Kalau yang nggak pakai obat cuman agar merah. Baiklah, sekarang saatnya mengolah rumput laut. Ibu ini udah, sekarang diapain? Cuci. Dan ternyata untuk membuat dodol rumput laut, bahannya pun sangat-sangat sederhana. Ibu, ini apa Bu? Gula merah. Kok warnanya nggak merah kuning? Ganti aja udah. Gula kuning. Ibunya ngelucu. Bukan gula kelapa atau gula apa gitu, kok anget ya? Iya, gula kelapa. Tapi kalau di sini kan namanya gula merah. Bahan-bahannya apa aja sih Bu buat bikin dodol? Udah aja gini. Udah? Udah. Simpel ya Bu. Rumput laut, Gula merah gula merah. udah direbus. Disamain. Rumput laut dan gula merah direbus ke dalam air hingga larut dengan terus-menerus diaduk secara perlahan. Ibu ini agak kental-kental kayak gini emang harus diongseng-ongseng terus atau gimana Bu? Enggak, ditinggal juga bisa. Oh gitu. Ya udah kalau gitu ditinggal aja kali ya Bu ya. Tinggal. Oke. Untuk melarutkan rumput laut ke dalam air membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Dan dodol buatan kami telah matang. Jadi ini dia hasil dodol rumput laut bikinan saya dan Ibu. Waktunya tinggal kita mendiamkan ini sejenak sampai ini jadi siap untuk kita makan. Setelah didinginkan selama sekitar setengah jam, sekaranglah saatnya untuk mencicipi tanaman kaya kolagen ini. Kalau sekarang baru selesai aja kita cobain makanan manis-manis yang berasal dari rumput laut. Nah, abis ini mau pindah nih. Nyobain yang manis-manis juga serupa tapi nggak sama. Jangan kemana-mana. Kembali lagi ke kota Sukabumi, salah satu kota dengan luas terkecil di Jawa Barat, tapi merupakan kota tempat tumbuh kembangnya usaha kecil menengah. Salah satunya seperti yang saya kunjungi ini. Hai Mas Ridwan, apa kabar? Ya, baik. Apa kabar juga, Sesa? Alhamdulillah baik juga. Ini pisang banyak banget ini, usaha kayaknya makin lancar. Ya, alhamdulillah udah makin kesini makin bagus terus. Makin bagus Iya. ya. Jadi mau tahu apa usaha yang dikelola sama Mas Ridwan sekarang? Kita lihat langsung ke dalam gimana Mas. Oke, sip. Yuk. Ini adalah Mas Ridwan. 6 tahun lalu ia masih berjualan keliling kota Sukabumi menawarkan bolu dagangannya. Namun sekarang, Mas Ridwan memiliki 21 outlet bolu yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Silakan masuk. Iya. Yuk. Tadi kan pisang yang udah dibikin dari sana, kemudian dibawa ke sini. Jadi nanti
proses ya di mixer. Mau nyoba? Nah ini, ya ini pakai mesin. Nah nyalain, dihancurin dulu Berapa lama tepungnya. ini penghancuran kayak gini? Ya paling cuman 2 menitan lah ya, nggak lama. Atau 1 menit juga kalau dia, jadi tergantung kebatangannya kan. Pisang adalah satu bahan pangan khas Sukabumi yang telah dengan baik dimanfaatkan oleh Mas Ridwan. Dengan ide kreatifnya, ia telah menciptakan puluhan jenis kue dengan bahan dasar buah yang kaya akan kalium ini. Tapi memang kisah sukses mengembangkan usahanya dengan kata tekun dan ide-ide yang inovatif. Seperti saat Mas Ridwan menciptakan bolu dengan bahan dasar talas seperti ini. Ada kesulitan nggak tapi untuk bikin talas ini? Enggak sih, nggak ada. Jadi dari awal bikin resep bla 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 Oh, gampang lah ya. kalau bikin resep ya kita percobaan sampai 30 kali lebih. 30 kali. Ya, Wow. betul. 30 Hampir kali. nyerah lah ya. Sempat nyerah. Tapi Nah, ini ternyata matang nih. membuahkan hasil. Ini udah mateng. Enak wanginya. Wah, pohon kesabarannya pun kini telah berbuah manis. Di sini sudah. Ces, mau nggak belajar bikin kue? Belajar kue. Iya, pokoknya mantap. Mau dong, makannya aja mau, masa belajar nggak mau? Oke, sip. Yuk, ikut saya yuk. Sana. Oke, sana Sama yuk. dulu Ya, siap. Setelah sekian lama, saya akhirnya memasak di tempat yang sebenarnya layak digunakan untuk memasak. Dapur bersih ala chef. Ya, sekarang kita sudah di dapur Bolu Amor, Oke. Bakery Cafe. Gimana? Kita akan bikin produk yang mantap, Mantap. tiramisu cake. Wih, cakep. Bahan-bahannya adalah telur, gula pasir, pengembang, tepung terigu, susu segar, mentega cair, dan niat yang besar untuk membuatnya. Kita mulai sekarang? Iya. Oke, sip. Dimulai dari Dari telur. Telur, tepung terigu, mentega, susu segar, semuanya diadon menjadi satu menggunakan mixer hingga lembut dan mengembang. Kenapa sih ke kue? Karena memang di Sukabumi ini terkenal dengan sentra pisang. pisang. Jadi kalau bicara pisang itu banyak yang dari Sukabumi. Dari Jakarta, dari Sukabumi banyak juga. Makanya kita kenapa nggak manfaatin yang ada di lokalan kita kembangin produknya. Pisang sama kue. Jadi yang pertama kali kembangin itu adalah kue pisang. Iya, itu. Pada saat awal merintis, Mas Ridwan tidak memiliki satu orang pun pegawai. Namun sekarang ia memiliki karyawan sebanyak 130 orang. Luar biasa. Udah, kemudian dibawa ke oven. Ya, Oven. oven sebelah sana, ya? Iya. Oke. Jauh sebelum terjun membuka bisnis kue, Mas Ridwan terlebih dahulu jatuh bangun dalam bisnis perikanan hingga bisnis aneka jenis coklat. Nah, udah mateng kan kuenya ya? Sekarang kita ngedekor. Nah, setelah matang, bolu dibelah menjadi 3 agar dapat dilapisi dengan krim tiramisu. Dan ternyata ini adalah resep rahasia perusahaan. Udah jadi, tapi ini harus dimasukin ke dalam freezer dulu ya. Iya, 1 jam. 1 jam. Kemudian, kue disimpan ke dalam kulkas selama 1 jam agar krim menyatu dengan adonan bolu. Jadi, nih hasil tadi setelah di freezer Ya, ya. 1 jam ya. 1 jam kemudian. Terus ini Sekarang dibuka itunya. Oke, kita diangkat. dekor. Wow. Sekarang kita dekor ya. Ini dulu ya berarti ya. Betul. Pinggirnya pakai itu dulu. Tahap terakhir adalah menghiasi kue ala Caesa. Ini nih saatnya menunjukkan keahlian mendekorasi kue yang saya pelajari saat kuliah. Akhirnya jadi. Ini dia hasil kita dari tadi Ya. berjam-jam, Tiramisu bertahun-tahun. cake. Ala Satu lagi yang Cesta. terakhir. Kue kacamata petualang. Kue kacamata petualang. Tiramisu cake. Iya. Tada. Saya cobain boleh? Iya, boleh. Boleh Boleh sekali. Boleh.
dihabisin juga nggak apa-apa. Waktunya mencoba. Awas jangan kemakan sama tisunya ya. Rasanya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Nikmat banget.